Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, ini pertanyaan seputar masalah wudhu. Banyak yang Wudu. meyakini kemudian bagian-bagian tubuh yang kemudian sudah dibasuh oleh air wudhu itu tidak perlu dilap karena air wudhu itu menghapus dosa. Iya, Nah, iya, sebetulnya bagaimana iya, penafsiran atau pemahamannya sebetulnya, iya. Kiai? Itu sebetulnya konsep itu di dalam Islam namanya tafaulan. Mm-mm. Tafaulan itu tabarrukan, mengambil barokah dan kebaikan. Misalnya gini, Mbak Eva ya. Kalau kita melakukan akekah nih, Iya. yang punya bayi kan akekah, kita sedekah. Itu sunnahnya, tulangnya tidak dipotong-potong kecil. Beda dengan hari raya Idul Adha, kita sunnahnya memotong-motong kecil. Jadi Mm-mm. tulang yang panjang itu kita cacak supaya semua orang dapat daging, tulang, jeroan dan sebagainya. Tapi kalau akekah itu dagingnya iya, Mm-mm. tapi tulangnya jangan. Mm-mm. Tapi bukan berarti itu haram, enggak. Iya. Itu namanya tafaulan. Kita berharap mudah-mudahan bayi anak kita itu nanti tumbuh berkembang kuat. Karena kan kuat itu simbolnya tulangnya kuat. Kalau Iya. tulangnya rapuh, Iya. pengapuran kan nggak bisa bekerja. Nah, itu Nah, namanya tafaulan. tafaulan. Nah, tafaulan itu mengambil barokah. Dalam kaitan dengan wudhu, kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda dan memberitahu kita semua bahwa nanti umatnya pada hari kiamat datang kepada Rasulullah, itu Nabi bisa mengenali mana yang umatnya, mana yang bukan. Sementara anggota partai kan harus ada KTA-nya gitu. Kan saya nggak tahu karena bisa jadi hari ini kaosnya biru, besok jadi Iya. kuning, merah kan Iya, kita iya, nggak iya, tahu. iya, iya. Tapi Rasulullah nggak ketuker tuh. Kata sahabat, bagaimana ya Jadi Rasulullah? kalau kita hapus nanti nggak dikenali oleh Rasulullah dong Kan kalau kan gitu, Kiai? seperti itu Iya, khawatirnya. iya. Jadi ketika Nabi katakan, saya bisa tahu kok. Kata sahabat, dari mana taunya? Mm-mm. Karena nanti umat saya itu ghurran muhajjalin. Itu ceria bersinar. Kata sahabat, gimana gambarannya Nabi? Kata Rasulullah, kalau ada kuda gagah hitam sumber kumpul. Tahu-tahu yang satu, itu kaki-kakinya tuh ada bulu yang berwarna putih. Kan kelihatan Hmm. indah tuh, terang sendirian, berbeda sendirian. Maka saya bisa mengenali umat saya dengan cahaya yang keluar dari badan mereka pada hari kiamat nih, bukan di Mm-mm. dunia nih Iya, iya, sekarang. iya. Dengan cara mereka memperbanyak wudhu. Makanya amalan yang paling bagus tuh isbaghul wudhu alal makarih. Ada dulu wirid dari guru saya. Kata guru saya, kalau hidupmu tenang, urusanmu gampang, pakai saja satu wirid. Wirid apa? Dawamul wudhu. Selalu dalam keadaan berwudhu Berwudu. dan berwudhunya dalam kondisi yang sempurna. Mana yang dibasuh 3 kali, kanan duluan. Nah, setelah kita tahu seperti ini, maka kan air wudhu itu kan yang nanti akan menjadi pembeda kita Iya. dengan yang bukan umatnya Rasulullah. Maka semakin air itu lama menempel, kita harapkan cahayanya semakin terang. Ini kan namanya Hmm. tafaulan. Oleh Mm-mm. karena itu kata ulama, ketika kita selesai berwudhu, jangan dibuang. Itu kan air berkah, air baik, Iya. air bekas mengusap bagian-bagian yang diminta oleh Allah saat setiap orang mau bermunajat dan bertemu dengan Allah dalam sholatnya. Kan idza kumtum ila sholati. Kalau kamu mau sholat, farsilu wujuhakum. Itu anggota wudhu kan. Nah, Hmm. oleh karena itu kata ulama, masa sih air yang diharapkan membersihkan luar kita, ya kan? Itu terus kita hapus. Jangan, Iya. biarkan dia menempel semakin lama. Mm-mm. Tetapi tidak ada ulama yang mengatakan ini hukumnya haram kalau dihapus, Bersihkan, dibersihkan. ya. Itu sebatas makruh. Makruh. Dan perlu Oh. dicatat nih, Iya, 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 hukum iya. Islam tuh nggak hitam putih. Ya, saya punya ibu. Ibu saya itu nggak tahan dingin. Jadi kalau habis berwudu, kena cuaca dingin atau AC yang terlalu dingin, ibu saya itu selalu menggigil. Maka beliau setiap berwudu malam itu selalu cepat-cepat itu, ya. Terutama kalau sedang umroh dalam kondisi cuacanya dingin Dingin. misalnya. Kalau di Mm-mm. rumah di Jakarta enggak. Tapi atau ketiga dulu pulang ke Jawa Timur, rumah ibu saya itu di gunung, dingin, jadi beliau cepat-cepat. Nah, cepat-cepat itu bukan berarti beliau tidak suka dengan air kan. Ya Allah, saya tidak bisa mengambil kebaikan dengan membiarkan air ini lebih lama di tubuh saya. Tapi saya bisa mengambil kebaikan dengan cara yang lain. Semakin air ini cepat, saya tidak kedinginan, maka saya akan semakin kuat melakukan sholat yang panjang. Nah, jadi Oke. agama itu harus begitu. Iya, 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 iya. Ada syarat tertentu, ada kondisi tertentu, saya tidak melakukan kebaikan di sisi kanan, tapi saya mendapatkan kebaikan di sisi kiri.
Bisa jadi kan, misalnya nih, mau siaran nih, penyiar nih, ya kan? Kalau airnya kelamaan, make upnya lama, nanti kesempatan sholatnya kan semakin sempit. Maka Betul. untuk seperti itu wudhunya cepat. Begitu wudhunya cepat, airnya cepat dikeringin supaya bisa di make up ulang, cepat sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, baca wirid sebentar, langsung baca Langsung. berita kayak Iya, Mbak iya, Eva. iya, Lah, iya, iya. itu kan sebetulnya tidak kemudian mengurangi kebaikan, tidak membiarkan air, Mm-mm. tapi karena ada tujuan lain. Agar kewajiban saya kepada Allah sholat terpenuhi, kewajiban saya kepada televisi yang membayar saya untuk membaca berita juga terpenuhi. Nah, Hmm. itu sebetulnya cara memahami hukum halal, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Dia Oke. tidak berdiri sendiri, tapi ada situasi dan kondisi yang selalu membersamainya. Baik, baik, baik. Semoga tadi jawaban Kiai ini bisa memberikan Amin. pemahaman yang lebih jelas bagi kita semua untuk mengambil kebaikan yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Semoga apa yang kita bahas hari ini tentunya dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Sampai jumpa di Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.